Salam. Pada hari ini kita akan kembali bertemu di dalam suasana hari yang ceria, hari yang cerah, hari yang penuh dengan damai sejahtera, dan hari yang terus-menerus dipelihara oleh Tuhan. Pada hari ini kita kembali bertemu untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Pada hari ini kami kembali datang kepada mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Bukakan hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit. Menurut Alkitab, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, bahwa jikalau kita menderita, jikalau kita mengalami sakit penyakit, jikalau kita mengalami pergumulan persoalan yang berat, hendaknya kita terus-menerus berdoa. Tetapi tidak mencari jalan pintas. Firman Allah mengajarkan kepada kita untuk terus-menerus berdoa. Doa adalah pengakuan di hadapan Allah bahwa kita tidak mampu mengatasi semua masalah yang menimpa kehidupan kita, kecuali Allah menunjukkan jalan keluar, kecuali Allah memberikan kepada kita solusi agar kita dapat menerima kemenangan itu. Sekarang yang kita pelajari adalah bagaimana ciri-ciri doa orang yang benar itu. Bagaimana ciri-ciri orang yang berdoa yang sungguh-sungguh itu. Orang yang menderita harus berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Yang dikatakan tadi, kalau kita lanjutkan membaca Yakobus pasal 5:13, bahwa orang yang menderita itu harus berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Orang yang sakit juga harus memanggil para penatua untuk mendoakannya. Artinya bahwa dia juga mengambil bagian di dalam doa syafaat dan juga doa untuk orang lain. Jadi doa untuk diri sendiri dan juga doa untuk orang lain. Sekarang yang menjadi masalah, kenapa harus ada penatua? Kenapa harus dipanggil penatua? Karena kita ketahui bahwa
penatua atau juga disebut sebagai pemimpin rohani saudara dan saya, mereka adalah orang-orang yang mengetahui masalahmu, mereka adalah orang-orang yang mengetahui pergumulanmu, dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang keadaanmu yang sesungguhnya. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan katakan kalau engkau sakit, kalau engkau mengalami pergumulan masalah, jikalau engkau berdoa, jangan lupa untuk memanggil para penatua. Orang sakit yang tak berdaya ini, yang berdoa atau didoakan harus beriman bahwa Tuhan menjawab doanya. Ini yang penting. Jadi ketika kita punya masalah, persoalan itu kita yakin, percaya bahwa ketika kita berdoa atau siapapun yang berdoa untuk kita yakin bahwa kita akan menerima jawaban doa itu. Bahkan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian, bahwa orang yang berbuat dosa didoakan supaya diampuni Tuhan. Ya. Di dalam 1 Korintus 15:17 pun demikian dikatakan bahwa orang yang berbuat dosa didoakan supaya diampuni Tuhan. Ya. Nah, kemudian orang Kristen seperti dikatakan dalam Yakobus pasal 5, 16-17 harus saling mendoakan. Harus saling mendoakan. Artinya apa? Orang percaya harus saling mendoakan. Orang percaya harus saling mengasihi melalui doa-doa yang disampaikannya itu. Dan juga orang percaya memiliki kuasa dalam doanya. Kita ambil contoh ketika Yakobus pasal 5:17 dikatakan bahwa Elia ketika ia berdoa agar hujan tidak turun. Nah, hujan juga tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dahsyat. Pengaruh doa orang benar. Kita ambil contoh seperti yang dikatakan dalam Elia tadi. Elia berdoa ya supaya hujan pun turun kembali, dan apa yang terjadi? Hujan pun turun kembali, memenuhi bumi yang membuat bumi itu kembali subur. Nah, memang orang Kristen itu bukan nabi, tapi orang Kristen itu adalah orang yang benar, yang diberi hak istimewa untuk berbicara kepada Bapa di surga. Melalui apa? Doa-doanya. Melalui apa? Melalui seruannya, supaya apa? Mujizat dapat terjadi. Jadi apapun pergumulan, masalah, persoalanmu di hari ini, percayalah Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik dalam hidupmu. Simpulan yang dapat saya sampaikan pada hari ini adalah Tuhan Yesus menjamin bahwa doa-doa orang percaya dijawab olehnya sesuai dengan permohonan mereka. Jadi doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan pada hari ini, percayalah Tuhan akan memberikan jawaban, akan memberikan permohonan kita. Ya, karena itu doa-doa kita sudah didasarkan pada iman kepadanya. Iman, ini iman. Intinya adalah iman. Ya, intinya adalah iman. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman, percayalah doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Memang kita bukan nabi, tapi jika kita berdoa dalam iman yang sungguh-sungguh, saya percaya doa kita dapat terjadi seperti yang Elia doakan. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Allah. Tidak ada mustahil. Kita tidak perlu ragu-ragu berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kita tidak perlu ragu-ragu kita berdoa kepada Tuhan. Karena dialah penyelamat kita. Karena dialah yang memberikan kepada kita solusi.
karena dialah yang memberikan kemenangan itu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjat kepada Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Pada hari ini kami kembali datang kepada mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat kasih karunia rahmat anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau memberikan kepada kami solusi yang terbaik apapun masalah dan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan bahwa pada hari ini ketika firman-Mu kami dengar, walaupun yang singkat ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Allah sanggup memberkati kami, Allah sanggup menjawab doa kami. Bagi kami tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada mustahil. Yang sakit sudah disembuhkan, yang punya masalah pergumulan sudah diberikan jalan keluarnya. Terima kasih Yesus. Berkati pada hari ini Tuhan akan jemaat-jemaat-Mu yang bekerja, yang melakukan aktivitas. Biarlah mereka melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.